Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dasar dalam mendalami sistem pemerintahan di Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ilmu Pemerintahan dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Yang pertama, memahami sistem pemerintahan Indonesia tidak cukup hanya dengan menghafalkan nama lembaga negara, struktur pemerintahan, maupun bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang berkembang di berbagai negara. Sistem pemerintahan pada hakikatnya merupakan suatu konstruksi yang menjelaskan bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan, siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh, bagaimana hubungan antar lembaga negara itu dibangun, bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, memahami sistem pemerintahan Indonesia harus dilakukan secara konstitusional, historis, kelembagaan, dan sekaligus kritis. Indonesia memiliki karakter sistem pemerintahan yang tidak dapat dipahami hanya dengan mengambil satu teori dari negara lain. Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, praktik penyelenggaraan pemerintahan Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem kepartaian, hubungan antara presiden dan DPR, desentralisasi, budaya politik, perkembangan demokrasi, serta dinamika ketatanegaraan. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem presidensial yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan, demokrasi berdasarkan konstitusi, dan desentralisasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, monarki, republik, dan otoriter. Untuk memahami sistem pemerintahan dasar, itu penting untuk memahami bagaimana suatu negara menjalankan kekuasaan. Sistem pemerintahan pada dasarnya menjelaskan bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibentuk, bagaimana kepala negara dan kepala pemerintah ditentukan, dari mana legitimasi kekuasaan yang diperoleh, serta bagaimana mekanisme mempertanggungjawabkan pemerintah kepada rakyat yang dilakukan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan tidak hanya berbicara mengenai siapa yang menjadi pemimpin negara, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi, diawasi, dan digunakan untuk mencapai tujuan negara. Perbedaan sistem pemerintahan antara suatu negara dengan negara yang lain muncul karena setiap negara mempunyai sejarah, budaya politik, bentuk negara, sistem kepartaian, serta pengalaman ketatanegaraan yang berbeda-beda. Amerika misalnya mengembangkan sistem presidensial dalam bentuk negara federal. Inggris menggunakan sistem parlementer dengan bentuk monarki konstitusional. Prancis mengembangkan sistem semi-presidensial. Indonesia sendiri menggunakan sistem presidensial dalam bentuk kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Artinya, suatu sistem pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari karakter negara yang menerapkannya. Untuk yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial itu adalah sistem yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai masa jabatan tertentu dan tidak bergantung pada dukungan politik parlemen untuk mempertahankan kedudukannya selama tidak melanggar ketentuan konstitusi. Salah satu karakteristik utama sistem presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan yang relatif antara eksekutif dan legislatif. Presiden tidak berasal dari parlementer dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen dalam arti parlementer. Menteri-menteri merupakan pembantu presiden.
Presiden bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut berbeda dengan sistem parlementer. Ketika kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dapat jatuh apabila kehilangan dukungan mayoritas. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Presiden harus kemudian mengangkat para menteri untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan. Presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena kehilangan dukungan politik DPR. Pemerintahan presiden harus melalui prosedur konstitusional yang kompleks. Sistem presidensial memiliki beberapa pilihan. Pertama, pemerintahan relatif stabil karena presiden memiliki jabatan yang tetap. Kedua, terdapat legitimasi politik yang kuat antara presiden karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, tanggung jawab eksekutif lebih jelas karena masyarakat dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan itu. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan. Apabila presiden dan DPR memiliki kepentingan politik yang berbeda, dapat terjadi kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme checks dan balance. Presiden tidak boleh menguasai seluruh kekuasaan negara. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kekuasaan kehakiman memiliki independensi untuk mengadili perkara. BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara. MK menjaga konstitusi. Jadi dengan demikian, sistem presidensial yang sehat bukanlah sistem yang memperkuat presiden tanpa batas, melainkan sistem yang memberikan presiden kekuasaan sekaligus memberikan batas terhadap kekuasaan tersebut. Secara kritis, persoalan utama sistem presidensial di Indonesia bukan hanya terletak pada desain konstitusionalnya, tetapi juga pada praktik politiknya. Sistem multipartai dapat menyebabkan presiden harus membangun koalisi dengan berbagai partai untuk memperoleh dukungan politik di DPR. Koalisi tersebut dapat memperkuat stabilitas pemerintahan, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan apabila hubungan antara pemerintah dan partai politik terlalu transaksional. Oleh sebab itu, kualitas presidensialisme sangat bergantung pada kedewasaan partai politik, independensi lembaga negara, serta kekuatan masyarakat sipil. Kemudian, jenis sistem pemerintahan yang kedua adalah sistem parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem yang menempatkan parlemen sebagai pusat terpenting dan adalah pembentukan dan keberlangsungan pemerintahan. Kepala pemerintahan biasanya adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dapat berupa raja, ratu, atau presiden yang fungsi politik pemerintahannya berbeda dari kepala pemerintahan. Dalam sistem parlementer, keberlangsungan kabinet sangat tergantung pada dukungan parlemen. Perdana Menteri biasanya berasal dari partai politik atau koalisi yang memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Apabila pemerintahan kehilangan dukungan mayoritas, dapat terjadi pergantian kabinet atau pemilu sesuai mekanisme konstitusional. Inggris merupakan salah satu contoh sistem parlementer. Raja berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri menjalankan pemerintahan. Perdana Menteri memperoleh legitimasi politik dari dukungan parlemen, khususnya House of Commons. Keunggulan sistem parlementer adalah hubungan antara pemerintahan dan parlemen yang relatif erat. Pemerintah yang memperoleh dukungan mayoritas dapat menjalankan kebijakan secara lebih cepat. Selain itu, apabila pemerintahan dianggap gagal, pemerintah memiliki mekanisme politik untuk mengganti pemerintahan. Namun kelemahannya adalah instabilitas pemerintahan yang sangat tergantung pada kekuatan koalisi. Jika koalisi pecah atau pemerintahan kehilangan mayoritas, kabinetnya dapat jatuh. Dalam sistem multipartai, persoalan tersebut dapat menjadi lebih kompleks. Sistem yang ketiga adalah sistem semi-presidensial. Sistem semi-presidensial ini sistem yang menggabungkan karakteristik presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, terdapat presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden mempunyai legitimasi dan kewenangan politik yang kuat. Sementara Perdana Menteri menjelaskan pemerintahan sehari-hari dan berhubungan dengan parlemen. Prancis merupakan contoh negara yang menerapkan sistem semi-presidensial.
Presiden dipilih melalui pemilu dan mempunyai kewenangan penting dalam pemerintahan, sedangkan Perdana Menteri menjalankan fungsi pemerintahan dengan dukungan parlemen. Kelebihan sistem semi-presidensial adalah pembagian fungsi eksekutif dapat memberikan fleksibilitas. Presiden juga dapat menjalankan fungsi strategis negara, sedangkan Perdana Menteri menjalankan pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi, sistem tersebut juga dapat menimbulkan konflik apabila Presiden dan mayoritas parlemen berasal dari kelompok politik yang berbeda. Situasi ketika Presiden dan Perdana Menteri berasal dari kelompok politik yang berbeda, ini dikenal sebagai cohabitation. Dalam kondisi tersebut, pembagian kewenangan antara Presiden dan Perdana Menteri menjadi sangat penting. Yang keempat adalah monarki. Monarki ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan raja atau ratu sebagai kepala negara. Kedudukan tersebut pada umumnya berkaitan dengan garis keturunan. Namun monarki tidak selalu berarti pemerintahan yang absolut. Dalam monarki absolut, raja mempunyai kekuasaan pemerintahan yang sangat besar. Sebaliknya, dalam monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh pemerintah berdasarkan mekanisme politik yang berlaku. Contoh negaranya adalah Inggris, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Tetapi masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa bentuk monarki tidak otomatis menentukan apakah suatu negara demokratis atau tidak. Monarki konstitusional bahkan dapat berjalan berdampingan dengan demokrasi. Raja dapat berfungsi sebagai sistem persatuan nasional dan identitas negara, sedangkan kebijakan pemerintahan dijalankan oleh pemerintahan yang memperoleh legitimasi politik. Kemudian untuk yang kelima, ada sistem pemerintahan republik, yaitu yang kepala negaranya tidak memperoleh kedudukan berdasarkan sistem monarki turun-temurun. Dalam negara republik, kepala negara biasanya dipilih melalui mekanisme tertentu sesuai konstitusi. Indonesia merupakan negara berbentuk republik. Prinsip republik memiliki makna bahwa negara bukan milik pribadi atau keluarga penguasa. Kekuasaan negara pada hakikatnya harus dijalankan untuk kepentingan rakyat dan berdasarkan konstitusi. Namun secara kritis, republik tidak otomatis berarti demokratis. Sebuah negara dapat menggunakan bentuk republik tetapi praktik pemerintahannya otoriter. Oleh karena itu, republik harus dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, demokrasi, HAM, dan pembatasan kekuasaan. Untuk yang terakhir adalah sistem pemerintahan otoriter. Sistem pemerintahan otoriter itu sistem pemerintahan yang ditandai dengan konsentrasi kekuasaan pada satu pemimpin dan kelompok tertentu. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik biasanya terbatas, sedangkan oposisi dan kebebasan politik dapat ditekan. Dalam pemerintahan otoriter, mekanisme checks dan balance biasanya lemah. Lembaga legislatif dan yudikatif dapat kehilangan independensinya karena terlalu dipengaruhi oleh eksekutif. Dari perspektif pemerintahan modern, sistem otoriter memiliki resiko besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ketika masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengkritik pemerintah, kesalahan kebijakan dapat berlangsung lama tanpa koreksi. Oleh sebab itu, perbedaan antara sistem demokratis dan otoriter bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya pemilu. Demokrasi membutuhkan pemilu yang kompetitif, kebebasan pendapat, pers yang bebas, lembaga negara yang independen, supremasi hukum, serta mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Sejarah sistem pemerintahan Indonesia merupakan perjalanan panjang yang memperlihatkan perubahan bentuk, struktur, dan praktik kekuasaan. Indonesia tidak langsung menemukan sistem pemerintahan yang stabil sejak kemerdekaan. Berbagai sistem dari praktik pemerintahan pernah diterapkan sebagai respons terhadap kondisi politik pada zamannya. Pada masa sebelum kemerdekaan, masyarakat Nusantara telah mengenal berbagai bentuk pemerintahan kerajaan. Kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam memiliki struktur kekuasaan yang berpusat pada raja atau sultan. Kekuasaan tersebut memiliki hierarkis dan belum mengenal konsep pembagian kekuasaan modern. Kolonial Belanda kemudian memperkenalkan sistem pemerintahan kolonial yang lebih demokratis. Pemerintahan kolonial membangun struktur administratif untuk mengendalikan wilayah dan masyarakat. Akan tetapi, birokrasi kolonial pada dasarnya dibentuk untuk kepentingan kekuasaan kolonial, bukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia.
seperti pendudukan Jepang pada 1942 yang juga mengubah struktur pemerintahan. Pemerintahan Jepang memiliki sifat militeristik dan sangat terpusat. Walaupun demikian, pengalaman organisasi pada masa tersebut turut memberikan pengalaman politik dan administratif kepada masyarakat Indonesia yang kemudian berguna dalam proses menuju kemerdekaan. Lalu setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi. Pada awalnya, sistem yang dirancang memiliki karakter presidensial. Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi, dinamika politik pada awal kemerdekaan menyebabkan praktik pemerintahan bergerak ke arah parlementer. Perubahan tersebut terlihat pada perkembangannya peranan KNIP dan sistem kabinet parlementer. Perdana Menteri menjadi tokoh penting dalam pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik ketatanegaraan dapat berkembang berbeda dari desain awal konstitusi karena dipengaruhi kebutuhan politik. Pada tahun 1949, Indonesia memasuki periode Republik Indonesia Serikat. Indonesia menggunakan bentuk negara federal. Struktur tersebut lahir sebagai bagian dari dinamika politik setelah pengakuan kedaulatan dan perundingan dengan Belanda. Pada 1990, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan melalui UUD sementara 1950. Sistem yang digunakan oleh Indonesia adalah parlementer. Pemerintahan pada masa ini mengalami pergantian kabinet yang relatif sering karena didukung oleh politik di parlemen yang tidak terlalu stabil. Kondisi politik tersebut menjadi salah satu faktor munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memperlakukan kembali UUD 1945. Setelah itu Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Kekuasaan presiden semakin kuat dan peran lembaga politik mengalami penurunan. Kemudian masa Orde Baru yang mempertahankan UUD 1945 dan secara formal menggunakan sistem presidensial. Namun praktik pemerintahan berlangsung sangat terpusat. Presiden memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan negara. Reformasi 1998 menjadi titik perubahan yang penting bagi bangsa Indonesia. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Masa jabatan presiden dibatasi, pemilihan presiden dilakukan secara langsung, DPR diperkuat, DPD dibentuk, MK dibentuk, dan sistem checks dan balance diperkuat. Secara kritis, sejarah tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengalami proses trial dan error. Indonesia belajar dari pengalaman bahwa konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan sistem yang terlalu bergantung pada konfigurasi politik parlemen dapat menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan. Karena itu, sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi berusaha menemukan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan pembatasan kekuasaan. Presiden diberikan kewenangan yang kuat agar pemerintahan efektif, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh lembaga negara serta masyarakat. Kemudian, pemerintahan sebagai ilmu. Pemerintahan sebagai ilmu merupakan kajian ilmiah mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan. Ilmu pemerintahan tidak hanya mempelajari struktur organisasi pemerintah, tetapi juga mempelajari hubungan antara pemerintahan dan masyarakat, proses penggunaan kewenangan, pelayanan publik, kebijakan pemerintah, serta bagaimana pemerintah menjalankan fungsi negara. Pemerintahan pada dasarnya merupakan aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketika seseorang membuat KTP, mengurus akta kelahiran, mendapatkan layanan kesehatan, memperoleh pendidikan, membayar pajak, menggunakan jalan umum, atau menerima bantuan sosial, pada dasarnya masyarakat sedang berinteraksi dengan sistem pemerintahan. Karena itu, ilmu pemerintahan harus dipelajari dari dua sisi. Pertama adalah sisi kelembagaan, yaitu bagaimana pemerintah dibentuk dan bagaimana struktur organisasinya. Kedua adalah sisi substantif, yaitu apakah pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Objek kajian ilmu pemerintahan dapat meliputi kekuasaan pemerintahan, kelembagaan pemerintahan, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan daerah, serta partisipasi masyarakat.
Ilmu pemerintahan memiliki hubungan erat dengan ilmu politik. Ilmu politik banyak membahas keuangan, konflik partai politik, dan proses memperoleh kekuasaan. Ilmu pemerintahan dapat lebih diarahkan pada bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ilmu pemerintahan juga berhubungan dengan administrasi publik. Administrasi publik membahas proses pengelolaan organisasi publik, manajemen sumber daya, pelayanan, dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintahan memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup hubungan kekuasaan, struktur pemerintahan, dan interaksi pemerintah dengan masyarakat. Secara kritis, ilmu pemerintahan tidak boleh hanya menjadi ilmu yang menjelaskan bagaimana birokrasi bekerja. Ilmu pemerintahan harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih penting, yaitu apakah pemerintahan bekerja secara efektif, apakah pelayanan publik adil, apakah kebijakan pemerintah memberikan manfaat, dan apakah masyarakat memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan modern juga mengalami perubahan dari government menuju governance. Government menekankan pemerintah sebagai aktor utama, sedangkan governance melihat bahwa penyelenggaraan urusan publik melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, media, dan masyarakat. Perubahan tersebut membuat ilmu pemerintahan harus semakin terbuka terhadap pendekatan multidisipliner. Pemerintahan tidak dapat menyelesaikan semua persoalan hanya melalui birokrasi. Masalah seperti kemiskinan, perubahan iklim, digitalisasi, pengangguran, ketimpangan, dan keamanan membutuhkan kolaborasi berbagai aktor. Dengan demikian, pemerintahan sebagai ilmu bukan sekedar mempelajari jabatan dan struktur. Ilmu pemerintahan pada hakikatnya mempelajari bagaimana kekuasaan publik dikelola agar menghasilkan ketertiban, pelayanan, kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Kemudian yang keempat adalah aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Dalam perkembangan ilmu pemerintahan terdapat beberapa tradisi pemikiran. Dua tradisi yang penting untuk dipahami adalah Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Kedua tradisi tersebut memiliki karakter pendekatan yang berbeda dalam melihat pemerintahan. Aliran Anglo-Saxon berkembang terutama di Inggris dan kemudian sangat berpengaruh di Amerika Serikat serta negara-negara lain. Pendekatan Anglo-Saxon cenderung empiris, pragmatis, dan berorientasi pada praktik pemerintahan. Pendekatan ini lebih banyak memperhatikan bagaimana pemerintahan benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kajiannya dapat berhubungan dengan administrasi publik, kebijakan publik, manajemen pemerintahan, pelayanan publik, dan evaluasi kebijakan. Dalam tradisi Anglo-Saxon, keberhasilan pemerintah sering dilihat dari efektivitas dan hasil yang dihasilkan. Pemerintah dianggap berhasil apabila kebijakan dapat menyelesaikan masalah publik dan pelayanan dapat diberikan secara efektif kepada masyarakat. Sementara itu, tradisi Eropa kontinental lebih kuat dipengaruhi oleh tradisi dan hukum. Pemerintahan banyak dipelajari melalui hukum administrasi negara, kewenangan, struktur pemerintahan, hubungan pusat daerah, serta legalitas tindakan pemerintahan. Pendekatan Eropa kontinental menekankan bahwa pemerintah harus bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan hukum. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Kedua, pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan Anglo-Saxon dapat menghasilkan pemerintah yang lebih pragmatis dan berorientasi hasil. Namun apabila terlalu pragmatis, terdapat risiko bahwa pemerintah mengabaikan aspek legalitas. Sebaliknya, pendekatan Eropa kontinental merupakan perlindungan terhadap tindakan yang pemerintah melalui hukum. Namun apabila terlalu legalistik, pemerintahan dapat menjadi kaku dan lambat dalam merespons perubahan masyarakat. Indonesia dalam perkembangannya memiliki karakter yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi secara kuat tradisi Eropa kontinental, khususnya dalam hukum administrasi dan struktur pemerintahan. Namun, perkembangan administrasi publik Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Anglo-Saxon mengenai efektivitas, manajemen publik, pelayanan publik, dan good governance. Menurut saya,
kombinasi keduanya justru sangat diperlukan. Pemerintah harus bekerja berdasarkan hukum, tetapi tidak boleh menjadikan hukum sebagai alasan untuk menghindari inovasi dan pelayanan. Sebaliknya, pemerintah harus inovatif, tetapi inovasi tersebut tidak boleh melanggar hukum. Dengan demikian, pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang legal sekaligus efektif. Legal tanpa efektivitas menghasilkan birokrasi yang kaku, sedangkan efektivitas tanpa legalitas berpotensi menghasilkan kesewenang-wenangan. Pemerintahan Indonesia membutuhkan keduanya secara seimbang. Kemudian ada pemerintah daerah, dan pembagian wilayah. Pemerintahan daerah merupakan pembagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan masyarakat yang sangat beragam. Tidak mungkin seluruh urusan pemerintahan diselenggarakan secara langsung dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu diperlukan pembagian urusan pemerintahan dan pembentukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat dipahami sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, daerah diberikan ruang untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Sedangkan pemerintahan daerah mempunyai pengertian yang lebih luas karena mencakup proses penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta unsur-unsurnya. Di tingkat provinsi terdapat gubernur dan DPRD provinsi. Di tingkat kabupaten terdapat bupati dan DPD kabupaten. Di tingkat kota terdapat wali kota dan DPRD kota. Masing-masing mempunyai kewenangan sesuai pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian wilayah pemerintahan memiliki tujuan agar pelayanan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam memahami seluruh persoalan lokal yang ada di setiap daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih memahami karakter masyarakat dan permasalahan lokal. Namun, desentralisasi dan pembagian wilayah dapat menimbulkan tantangan. Daerah memiliki kemampuan fiskal dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ada daerah yang mempunyai kemampuan keuangan dan birokrasi yang kuat, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan. Hal tersebut dapat menciptakan kesenjangan kualitas pelayanan publik masyarakat di daerah dengan kapasitas pemerintahan yang tinggi dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik dibandingkan masyarakat daerah yang kapasitas pemerintahan lebih rendah. Pada akhirnya, pembagian wilayah pemerintahan harus dipandang sebagai instrumen untuk mendekatkan negara kepada rakyat. Negara yang terlalu tersentralisasi akan sulit merespons kebutuhan lokal, sedangkan desentralisasi tanpa pengawasan dapat menimbulkan fragmentasi dan kesenjangan. Oleh karena itu, hubungan pusat dan daerah harus ditempatkan dalam prinsip keseimbangan antara otonomi daerah dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, ada desentralisasi, deskonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi, deskonsentrasi, dan tugas pembantuan merupakan tiga konsep penting dalam memahami hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiganya berkaitan dengan bagaimana urusan pemerintahan diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan karakter masyarakat yang berbeda-beda. Karena itu, pemerintah pusat tidak mungkin melaksanakan seluruh urusan pemerintahan secara langsung dari pusat. Dibutuhkan mekanisme pembagian kewenangan dan pelimpahan tugas agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif sampai kepada masyarakat. Tujuan utama desentralisasi adalah pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat. Misalnya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan tertentu. Tentu berbeda dengan daerah perkotaan. Begitu pula kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah pegunungan
berbeda dengan wilayah metropolitan. Desentralisasi juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan pemerintah. Kepala daerah dan DPRD secara politik juga lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan pemerintah pusat. Namun desentralisasi tidak berarti bahwa daerah menjadi negara sendiri. Indonesia tetap merupakan negara kesatuan. Sedangkan deskonsentrasi berbeda dengan desentralisasi. Deskonsentrasi merupakan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang ada di daerah atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan tugas tertentu. Perbedaan ketiganya dapat dilihat dari sifat hubungan kewenangan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu. Dengan dekonsentrasi itu menekankan pada pelimpahan kewenangan dalam lingkungan pemerintah pusat. Sedangkan tugas pembantuan merupakan penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu. Keberhasilan desentralisasi juga sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Daerah yang memiliki sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan kelembagaan yang kuat akan lebih mudah menjalankan otonomi. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas rendah membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Dengan demikian, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai pemerintahan yang efektif. Tujuan akhirnya bukan sekedar membagi kewenangan, tetapi memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, adil, dan berkualitas. Kemudian, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Perbandingan sistem pemerintahan penting dilakukan untuk memahami karakteristik sistem pemerintahan Indonesia. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis sama-sama merupakan negara modern dengan institusi pemerintahan yang kompleks, tetapi memiliki bentuk negara dan sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu dan memiliki rasa jabatan tertentu. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Amerika Serikat juga menggunakan sistem presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, perbedaan yang sangat penting adalah bentuk negaranya. Amerika Serikat merupakan negara federal, sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan. Dalam negara federal, negara bagian mempunyai kedudukan konstitusional yang kuat. Negara bagian memiliki kewenangan yang dijamin oleh konstitusi federal. Di Indonesia, daerah memperoleh otonomi tetapi tetap berada dalam struktur negara kesatuan Republik Indonesia. Inggris memiliki sistem yang berbeda. Inggris menggunakan sistem parlementer dan monarki konstitusional. Raja atau ratu merupakan kepala negara, sedangkan Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan. Perdana Menteri memperoleh legitimasi politik terutama melalui dukungan parlemen. Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Inggris adalah hubungan antara eksekutif dan legislatifnya. Dalam sistem Indonesia, Presiden tidak mempertanggungjawabkan kepada DPR sebagaimana Perdana Menteri dalam sistem parlementer. Pemerintahan Indonesia memiliki masa jabatan yang relatif tetap, sedangkan pemerintahan parlementer sangat bergantung pada dukungan parlemen. Sedangkan Prancis menggunakan sistem semi-presidensial. Terdapat presiden dan perdana menteri yang sama-sama punya peran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden memiliki legitimasi politik yang kuat, sementara perdana menteri berhubungan erat dengan parlemen. Sistem Prancis berbeda dengan Indonesia karena di Indonesia tidak memiliki dua kepala eksekutif seperti presiden dan perdana menteri. Dalam Indonesia, presiden merupakan kepala pemerintahan dan perdana menteri dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang mutlak yang paling baik. Sistem pemerintahan harus disesuaikan dengan sejarah, budaya politik, bentuk negara, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada pemahaman cohabitation dalam sistem pemerintahan Prancis dan bagaimana dengan Indonesia. Cohabitation merupakan salah satu konsep penting dalam sistem pemerintahan semi-presidensial Prancis. Cohabitation terjadi ketika presiden dan mayoritas parlemen berasal dari kelompok politik yang berbeda sehingga presiden harus bekerja dengan perdana menteri dari kelompok politik yang berbeda pula. Dalam sistem Prancis,
Presiden memiliki legitimasi politik yang kuat karena dipilih melalui pemilu. Namun, pemerintahan sehari-hari juga dibutuhkan dukungan parlemen. Apabila mayoritas parlemen berbeda dengan partai presiden, maka presiden harus menunjuk perdana menteri yang dapat memperoleh dukungan parlemen. Kondisi ini menciptakan pembagian kekuasaan yang unik. Presiden tetap memiliki kewenangan penting, terutama dalam bidang strategis seperti pertahanan dan hubungan luar negeri. Sementara itu, Perdana Menteri memiliki peran besar dalam kebijakan domestik dan pengelolaan pemerintahan. Cohabitation merupakan menunjukkan bahwa sistem semi presidensial memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan politik. Pemerintahan tetap dapat berjalan meskipun presiden tidak memiliki mayoritas politik di parlemen. Namun, cohabitation dapat menimbulkan konflik. Presiden dan Perdana Menteri dapat memiliki agenda politik yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pembagian kewenangan dan budaya politik yang mampu mendorong kompromi. Indonesia tidak mengenal kohabitasi secara konstitusional. Indonesia menggunakan sistem presidensial sehingga hanya terdapat satu pemerintahan, yaitu presiden. Menteri bukan kepala negara, kepala pemerintahan yang terpisah dari presiden. Meskipun demikian, dalam praktik politik Indonesia dapat terjadi situasi ketika presiden tidak memiliki dukungan mayoritas yang solid dari DPR. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses legitimasi, anggaran, dan kebijakan pemerintah. Secara kritis, pengalaman Prancis memberikan pelajaran bagi Indonesia mengenai pentingnya kemampuan pemerintah membangun komunikasi politik dengan parlemen. Dalam sistem presidensial, presiden memang tidak bergantung pada kepercayaan DPR, tapi keberhasilan kebijakan tetap membutuhkan kerjasama politik dengan DPR. Oleh karena itu, presiden dan DPR harus mampu membangun hubungan checks dan balance yang sehat. DPR harus dikritis terhadap pemerintah, tetapi kritik harus dilakukan secara konstruktif. Pemerintah juga harus menghormati fungsi pengawasan DPR tanpa menganggap pengawasan sebagai hambatan. Kemudian ada sejarah pembentukan sistem pemerintahan Indonesia dari masa kerajaan hingga masa reformasi. Sejarah sistem pemerintah di Indonesia harus dilihat sebagai proses panjang yang dapat dipengaruhi oleh perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dan hukum. Sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku sekarang merupakan hasil perkembangan selama berabad-abad. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, pemerintahan umumnya berpusat pada raja. Raja memiliki kekuasaan politik dan dalam beberapa kerajaan juga memiliki kedudukan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki sistem administrasi dan pemerintahan yang cukup kompleks. Terdapat pejabat kerajaan yang membantu raja untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola wilayah. Kedatangan bangsa Eropa kemudian mengubah sistem pemerintahan Nusantara. Belanda membangun pemerintahan kolonial yang bersifat administratif dan hierarkis. Pemerintahan kolonial juga membentuk berbagai struktur birokrasi lokal. Namun dalam perkembangannya Indonesia mengalami perubahan sistem. Pada awal kemerdekaan mengalami pergeseran praktik menuju parlementer. Kemudian Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat pada 1949 dan kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Indonesia belajar bahwa pemerintahan yang terlalu lemah dapat menyebabkan ketidakstabilan, tetapi pemerintahan yang terlalu kuat dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sistem pasca reformasi berusaha membangun keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kontrol terhadap kekuasaan. Dan selanjutnya adalah perbandingan tingkat pemerintahan Indonesia dengan Jepang, Korea Selatan, Cina, India, dan lain-lain. Membandingkan tingkat pemerintahan antar negara penting untuk memahami bahwa setiap negara mempunyai struktur pemerintahan yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh bentuk negara, sistem politik, sejarah, jumlah penduduk, luas, dan karakter masyarakat. Indonesia merupakan negara kesatuan. Struktur pemerintah daerah terdiri atas provinsi dan kabupaten atau kota. Di bawah kabupaten atau kota terdapat kecamatan, kemudian desa atau kelurahan. Dari kompleksitas tersebut merupakan konsekuensi dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan keragaman budaya serta kebutuhan pelayanan publik. Namun kompleksitas struktur juga mempunyai risiko. Semakin banyak tingkat pemerintahan, semakin besar kemungkinan terjadi tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang lambat.
Karena itu Indonesia harus memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai pembagian wilayah justru menciptakan birokrasi yang panjang dan memperlambat pelayanan. Kemudian lembaga kenegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan fundamental. Tidak ada lagi lembaga yang secara mutlak berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di negara. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara dibagi kepada beberapa lembaga. Tujuannya adalah mencegah konsentrasi kekuasaan. Namun, banyaknya lembaga negara juga dapat menimbulkan masalah koordinasi. Apabila kewenangan tidak dirumuskan dengan jelas, dapat muncul konflik antar lembaga. Karena itu, keberadaan lembaga negara harus selalu disertai prinsip checks dan balance. Lembaga negara bukan hanya harus memiliki kewenangan, tetapi juga harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban. Selanjutnya, organ lapis pertama, lembaga tertinggi negara. Organ lapis pertama yang disebut itu meliputi Presiden, Wakil Presiden, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Masing-masing mempunyai kedudukan dan kewenangan konstitusional. Tugas-tugas yang dijalankan oleh mereka secara kritis, lembaga tinggi negara harus bekerja berdasarkan prinsip checks dan balance. Tidak boleh ada lembaga yang merasa paling kuat atau paling berkuasa. Selanjutnya adalah organ lapis kedua, yaitu Menteri Negara, TNI, Polri, KY, KPU, dan Bank Sentral. Menteri merupakan pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menteri penanggung jawab kepada Presiden dan menjalankan urusan pemerintahan sesuai bidang masing-masing. Tentara Nasional Kementerian menjadi bagian penting dalam sistem eksekutif karena Presiden tidak mungkin menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara langsung. Secara kritis, lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan. Kekuatan sistem pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh Presiden, tetapi juga oleh profesionalisme suatu lembaga negara. Kemudian ada organisasi pemerintahan yang dibentuk sebagai belet Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan membutuhkan berbagai organisasi untuk membantu menjalankan fungsi pemerintahan. Organisasi tersebut dapat dibentuk berdasarkan kewenangan dan diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam administrasi pemerintahan, organisasi harus memiliki tujuan, fungsi, kewenangan, sumber daya, serta mekanisme penanggung-jawaban yang jelas. Keuntungan pembentukan organisasi baru adalah pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap masalah tertentu. Misalnya, apabila dua lembaga mempunyai kewenangan yang hampir sama, masyarakat dapat mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan. Birokrasi juga dapat saling melempar tanggung jawab. Karena itu, prinsip efisiensi dan efektivitas harus menjadi dasar. Organisasi pemerintahan harus dibentuk karena memang diperlukan untuk melaksanakan fungsi negara. Kemudian ada organ lapis kedua, yaitu lembaga daerah. Pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pada tingkat provinsi terdapat gubernur dan DPRD provinsi. Pada tingkat kabupaten terdapat bupati dan DPRD kabupaten. Hubungan kepala daerah dan DPRD seharusnya bersifat checks dan balance. DPRD tidak boleh menjadi alat pemerintah daerah, tapi juga tidak seharusnya menghambat pemerintahan yang hanya karena kepentingan politik. Kemudian ada lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tidak seluruh lembaga negara dicantumkan untuk secara langsung dalam UUD 1945. Lembaga semacam ini biasanya dibentuk karena negara menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan khusus, misalnya persoalan korupsi, perlindungan HAM, pengawasan pelayanan publik, dan persaingan usaha dan bidang lainnya. Keadaan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang menunjukkan bahwa negara modern membutuhkan institusi yang fleksibel. Selain itu, independensi lembaga harus diimbangi dengan akuntabilitas. Lembaga yang independen tidak berarti bebas dari pengawasan. Kemudian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan Presiden.
Peraturan Presiden dapat menjadi struktur instrumen untuk mengatur organisasi dan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bentukan organisasi melalui Perpres memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebutuhan. Hal ini penting karena persoalan pemerintahan harus berkembang. Prinsip yang harus digunakan adalah organisasi dibentuk untuk menjalankan fungsi, bukan fungsi diciptakan untuk mempertahankan organisasi. Kemudian struktur pemerintahan di level provinsi. Pemerintahan provinsi merupakan tingkat pemerintahan daerah yang berbeda, yang berada di antara pemerintahan pusat dan kabupaten kota. Perangkat daerah meliputi sekretariat daerah, dinas, badan inspektorat, sekretariat DPRD, dan perangkat lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan. Provinsi memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan pembangunan antar kabupaten atau kota. Persoalan seperti transportasi regional, lingkungan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi sering membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Kemudian ada struktur pemerintahan di level kabupaten. Kabupaten merupakan daerah otonom yang dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Bupati bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah. DPRD kabupaten mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Perangkat daerah membantu bupati menjalankan pemerintahan. Jadi pemerintahan kabupaten harus membangun sistem pelayanan yang mampu menjangkau wilayah terpencil. Digitalisasi dapat membantu, tetapi tidak dapat menggantikan seluruh kebutuhan pelayanan langsung. Kemudian struktur pemerintahan di level kota. Pemerintahan kota dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Struktur pemerintahannya terdiri atas kepala daerah, DPRD kota, serta perangkat daerah. Permasalahan kota antara lain kemacetan, transportasi, sampah, banjir, kepadatan pemukiman, kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah kota membutuhkan data yang akurat, perencanaan pembangunan tanpa data dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan. Kemudian struktur pemerintahan di level kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan juga menjadi salah satu titik penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat sering berhubungan dengan kecamatan untuk berbagai keluhan administrasi dan koordinasi pelayanan. Kecamatan juga berperan dalam koordinasi ketentraman dan ketertiban pemberdayaan masyarakat. Secara kritis, kecamatan tidak boleh hanya berfungsi sebagai kantor administrasi. Kecamatan harus menjadi pusat koordinasi dan deteksi awal persoalan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur pemerintahan di level kelurahan. Kelurahan merupakan bagian wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah. Kelurahan berbeda dengan desa karena kelurahan merupakan bagian dari struktur pemerintahan daerah. Lurah merupakan aparatur pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan. Kelurahan mempunyai posisi sangat strategis karena merupakan satu unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Secara kritis, kelurahan harus diposisikan sebagai front office pemerintah. Artinya, kelurahan harus menjadi tempat masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, jelas, transparan, dan ramah. Struktur pemerintahan selanjutnya struktur pemerintahan di level desa. Desa mempunyai karakter yang berbeda dengan kelurahan. Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemerintahan desa terdapat Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. BPD memiliki fungsi penting dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan menjalankan fungsi pemusyawaratan sesuai ketentuan hukum. Kepala desa tidak boleh menganggap dana desa sebagai sumber kekuasaan pribadi. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan hukum serta melibatkan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan desa harus diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pelayanan dasar, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Kemudian ada struktur lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat desa. Lembaga tersebut menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan tidak seharusnya hanya menjalankan instruksi pemerintah desa. Lembaga tersebut harus mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan desa. Pemerintah desa tidak mungkin mengetahui seluruh kebutuhan masyarakat tanpa melibatkan masyarakat.
Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan desa merupakan bagian dari sosial kapital yang dapat memperkuat pemerintahan desa apabila dikelola secara partisipatif. Kemudian ada struktur yang terakhir, ada struktur lembaga kemasyarakatan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan mempunyai fungsi penting dalam membangun pemerintah kelurahan, membangun komunikasi dan dengan masyarakat. RT dan RW merupakan lembaga yang kemasyarakatan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dapat menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan aspirasi melalui lembaga tersebut. Dalam konteks pemerintahan modern, partisipasi masyarakat semakin penting. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan sosial hanya melalui birokrasi. Namun, pemerintah harus menghindari politisasi lembaga kemasyarakatan. RT, RW, PKK, Karangtong Umum, dan organisasi masyarakat harusnya tidak dijadikan alat kepentingan politik tertentu. Secara kritis, lembaga kemasyarakatan kelurahan harus diposisikan sebagai mitra pemerintah. Pemerintah memberikan fasilitasi dan pembinaan sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan persoalan lingkungannya. Dengan demikian, keberadaan lembaga kemasyarakatan memperlibatkan bahwa pemerintahan tidak hanya berlangsung melalui birokrasi formal. Pemerintah juga berlangsung melalui hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Jadi dari pembahasan poin dari A sampai F sampai Y, dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan Indonesia mempunyai struktur yang sangat luas dan berlapis. Pemerintah tidak hanya berlangsung di tingkat presiden dan kementerian, tetapi juga sampai pada gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, serta lembaga kemasyarakatan. Semakin rendah tingkat pemerintahan, semakin rendah hubungan pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila struktur pemerintahan dari pusat sampai tingkat masyarakat mampu menjalankan fungsi masing-masing secara efektif, tidak saling tumpang tindih, saling mengawasi, dan yang paling penting adalah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.